Shalom saudaraku. Ya, kita menyambung tentang pernikahan saudara ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa Bapa itu merencanakan akan perjodohan dari anak-anaknya. Jadi cari akan kehendak Bapa di dalam saudara yang belum menikah untuk menemukan siapa yang menjadi pasangan hidup Anda. Ya, benar-benar cari. Nah, sekarang kita akan masuk dalam satu kata yang akan kita bahas, yaitu setia. Saudaraku, setia itu sebuah kata yang kuat ya di dalam Alkitab. Ini sebuah kata yang penting dan sangat kuat. Dan saya berharap ini berbicara kepada setiap kita. Karena Tuhan Yesus sendiri itu namanya, salah satu julukan itu adalah yang setia dan yang benar, ya kan? Di dalam kitab Wahyu kan dikatakan namanya disebut yang setia. Itu Tuhan Yesus. Atau lebih tepat kalau saudara mau tahu ayatnya, itu ada di Wahyu 19. Saya bacakan aja ya saudara ya, supaya saudara bisa cek. Wahyu 19 ayat 11. Judul perikopnya firman Allah ini tentang Tuhan Yesus yang datang kali yang kedua. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Jadi nama dari Tuhan Yesus itu salah satu namanya, julukannya adalah yang setia dan yang benar. Saudaraku, kalau kita menjadi milik Kristus dan kita mengaku bahwa kita tinggal di dalam Kristus, maka salah satu unsur sifat yang harus kita kembangkan adalah kesetiaan. Nah, bagaimana dalam pernikahan? Setia itu akan ada ujiannya, saudaraku. Ketika sepasang suami istri menikah, ekonomi baik, mereka senang-senang, mereka bahagia, mereka bekerja sama-sama, mereka menikmati akan kebahagiaan bersama-sama, itu no problem. Tapi ketika masa sulit itu datang, di sanalah kesetiaan itu diuji, saudaraku. Apakah tetap setia? Apakah tetap saling berpegang pada janji setia masing-masing? Nah, saya bacakan Amsal 20 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Banyak orang menyebut diri baik hati. Menyebut diri, aku nih orangnya baik loh, aku gini. Segala kebaikannya dia beberkan, dia ceritakan. Tapi kalimat kedua bunyinya apa, saudara? Tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Nah, berarti di dalam Amsal ini ada sebuah tanda tanya, bahwa orang setia itu sukar ditemukan. Karena apa? Ya itu tadi, orang bisa baik, tapi ketika diuji dengan waktu dan diuji dengan situasi yang tidak baik, apakah dia tetap setia? Ini problem yang harus kita renungkan, saudara. Ini sebuah masalah, saudara ya. Kita tanya pada diri kita sendiri, apakah aku setia? Nah, dalam konteks pernikahan, apakah Anda tetap setia? Suami-suami pada istri tetap setia? Apakah istri-istri tetap setia pada suami? Dalam situasi yang tidak ideal. Ini benar-benar sebuah tantangan untuk kita evaluasi diri, saudaraku. Karena firman ini katakan orang yang setia, siapakah menemukannya? Seakan-akan sukar sekali menemukan orang setia. Kalau orang baik, wah orang menyebut baik karena memang situasi sedang baik-baik saja. Tapi setia itu ketika situasi yang baik-baik itu sudah berubah menjadi tidak baik, maka siapa yang bertahan? Nah, di dalam janji nikah, ya saya ulang lagi, itu kan salah satu kalimat bakunya adalah
sampai maut memisahkan kita. Ketika pasangan sakit, apakah Anda setia mendampingi sampai maut memisahkan? Jadi betul-betul sampai dia dipanggil Tuhan. Ketika sehat-sehat sih oke-oke saja, tapi ketika sakit bagaimana? Saya mendengar ada, ya ini cerita dari teman-teman. Saya ada teman yang istrinya kena sakit kanker, saudaraku, yang memang menderita sekali. Nah, suaminya pada awalnya yang mendampingi sang istri ini untuk berobat. Tapi lama-lama si suami ini bosen. Punya istri tapi kok sakit, kok isinya itu cuma obat, dan obat. Jadi dokter, jadi dia bosen. Kemudian dia mulai ya main mata dengan wanita lain untuk menghibur hati, untuk menghibur diri. Sekali lagi, saudaraku, saya ulang ya, menjadi satu daging itu kalau satu sakit, yang satunya juga ikut merasa sakit. Satu sedih, yang satunya ikut merasa sedih. Dan mestinya kalau dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia memberi support, kekuatan kepada pasangannya. Itulah kesetiaan. Mensupport dikala pasangan kita sedang tidak baik-baik saja situasinya. Demikian istri, suami sukses dalam bisnis, wah dia senang, dia cinta, dia setia, ya tanda kutip, dia nempel kayak perangko. Tapi ketika suami kena masalah bisnis sehingga mengalami kebangkrutan, mengalami kesulitan ekonomi, bagaimana dengan si wanita ini? Tetapkah dia setia mensupport suaminya dikala suaminya mengalami problem yang berat itu? Inilah ujian, saudaraku. Ujian kesetiaan. Jadi saya mengangkat satu kata setia ini karena setia itu adalah karakter Kristus. Nempel dalam diri Kristus. Kalau kita mengaku kita adalah murid Kristus, kita mengaku bahwa aku hidup di dalam Kristus, Kristus hidup di dalamku, maka ingat, kesetiaan merupakan satu kata yang sangat kuat, sangat harus menguasai hati pikiran kita. Apakah aku setia dalam konteks pernikahan kepada pasanganku? Tuhan Yesus memberkati.